Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najwan Sakib, kemudian yang berhalangan hadir Rio Danuarta, dan saya sendiri Zahra Nabilah Triminawan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Yang pertama ada pengertian. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyimpanan informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama sebagai kendali, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai pengungkapan emosional, yang keempat sebagai informasi. Manajer sebagai communication champion. Tujuan dari manajer ini adalah untuk mengarahkan para bawahannya, yaitu informasi eksternal dan informasi internal. Nah, di sini ada proses komunikasi. Ya, yang pertama itu ada sender, yaitu pengirim. Habis itu dari pengirim di encoding ke dalam pesan di media, lalu di coding, setelah itu diterima oleh penerima pesan. Nah, hasil dari penerimaan ini akan menjadi timbal balik atau respon dari penerima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra Nabila. Berikut ini ada hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Nah, hambatan teknis terjadi karena kurangnya sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi. Nah, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada hambatan sematik. Hambatan sematik terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa atau kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang terakhir ada hambatan dalam perilaku. Nah, disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan ini disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Selanjutnya ada persuasi dan pengaruh. Nah, bisnis dijalankan sebagian besar oleh tim lintas fungsi yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, kemampuan untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain bahkan lebih kritis pada masa kini daripada sebelumnya. Untuk membujuk dan mempengaruhi, manajer harus sering dan mudah berkomunikasi dengan yang lain. Nah, jadi upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan ini tidak terlepas dari adanya komunikasi. Nah, komunikasi merupakan faktor penting dalam kehidupan suatu organisasi, baik organisasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan maupun komunikasi yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya, mendengarkan. Salah satu komponen terpenting komunikasi manajer, baik kepada karyawan maupun kepada pelanggan. Nah, mendengarkan sama dengan keterampilan menerima pesan untuk secara akurat, memahami fakta dan perasaan untuk menafsirkan sesuatu secara umum. Nah, kita sering temuin nih, terkadang instruksi dari seorang manajer atau pemimpin di suatu unit kerja belum tentu dipahami karyawannya. Lalu terjadi distorsi pesan yang mana setiap instruksi seolah diabaikan karyawan, seolah tidak dipatuhi. Nah, kemudian pada gilirannya proses pekerjaan tidak menghasilkan kinerja optimum. Nah, semua itu karena ada kesalahan dari proses komunikasinya dari seorang manajer. Nah, manajer ini berkomunikasi dengan asumsi semua karyawan akan memahami apa yang dimaksud. Nah, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, seharusnya seorang pimpinan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk bertanya dan menyampaikan gagasan. Nah, jangan sampai komunikasi itu terjadi hanya searah. Karena itu, seorang manajer ingin instruksinya dipatuhi oleh bawahannya, maka dia harus siap untuk mendengarkan apapun yang disampaikan karyawannya juga. Berikut ini kunci mendengarkan dengan efektif. Yang pertama, aktif mendengarkan. Kemudian, temukan bidang yang diminati, tahan akan gangguan, memanfaatkan fakta bahwa pikiran lebih cepat dari ucapan. Kemudian,
Kemudian responsif, menilai berdasarkan topik bukan berdasarkan pembawaan, menahan diri dari komentar atau kritik, mendengarkan ide-ide lain, dan melatih pikiran. Jadi ada dua jenis saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan ataupun dari manajer ke karyawan, pola transformasi yang informasinya dapat bentuk komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, komunikasi horizontal atau horizontal communication, dan komunikasi diagonal atau diagonal communication. Nah, yang kedua ada saluran komunikasi non-formal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jawaban dapat berkomunikasi secara luas. Nah, meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum, kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasi. Maaf Nazwan, kayaknya belum di unmute deh. Oke, sorry. Bolong. Yang selanjutnya ada percakapan. Percakapan itu terjadi karena adanya ketidakpahaman, kekurangan setujuan, dan perbedaan sudut pandang. Nah, percakapan itu terbagi menjadi dua, yaitu dialog dan diskusi. Dialog itu contohnya itu mengungkapkan perasaan, mengeksplorasi asumsi, menangguhkan keyakinan, dan membangun persamaan. Hasil dari dialog adalah resolusi jangka panjang, solusi inovatif kelompok terpadu, makna bersama, dan pola pikir yang berubah. Lalu selanjutnya ada diskusi. Contoh-contoh diskusi yaitu menempatkan posisi, menyatakan kepastian, meyakinkan orang lain, dan membangun oposisi. Hasil dari diskusi ini akan menghasilkan resolusi jangka pendek, kesepakatan berdasarkan logika, oposisi dikalahkan, dan pola pikir yang dipegang. Lalu ada feedback dan pembelajaran. Manajer menggunakan evaluasi dan komunikasi untuk membantu individu. Feedbacknya adalah memungkinkan manajer untuk menentukan apakah mereka berhasil berkomunikasi, sering diabaikan, memberi dan menerima umpan baik balik biasanya sulit ataupun baik untuk manajer dan karyawan. Manajer yang sukses memfokuskan umpan balik mereka bisa mendapatkan feedback dan digunakan untuk membantu mengembangkan kapasitas bawahan dan untuk mengajarkan organisasi bagaimana mencapai tujuannya dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ada krisis komunikasi. Krisis komunikasi ini diperlukan adanya keterampilan utama, yaitu pertahankan fokus, yaitu ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara atau pendengar kita, diusahakan untuk fokus kepada apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Lalu yang kedua ada terlihat menonjol. Menonjol di sini bermakna kita harus berusaha bagaimana agar pendengar atau lawan bicara kita bisa fokus kepada apa yang sedang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Yang ketiga ada keluarkan kebenaran yang terburuk. Mengeluarkan kebenaran yang terburuk ini bertujuan agar pendengar atau lawan bicara bisa mengetahui apa saja ancaman yang mungkin terjadi di perusahaan. Keempat, ada komunikasi visi untuk masa depan, yaitu untuk merencanakan sesuatu yang perlu disampaikan untuk masa depan. Lalu ada hambatan berkomunikasi, hambatan individu, yaitu dinamika antar pribadi, saluran dan media, mekanisme pertahanan, semantik, isyarat yang konsisten. Lalu ada hambatan organisasi, yaitu perbedaan status dan kekuatan, kebutuhan dan tujuan departemen, kurangnya saluran formal, jaringan komunikasi tidak cocok untuk tugas, koordinasi yang buruk. Lalu ada cara-cara mengatasi hambatan berkomunikasi ini, yaitu mendengarkan secara aktif, pemilihan saluran yang tepat
pertanyaan asumsi yang mendasari pengetahuan tentang perspektif orang lain. Lalu ada iklim kepercayaan, dialog pengembangan dan penggunaan saluran formal, mendorong berbagai saluran formal dan informal. Mengubah organisasi atau struktur kelompok agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Dan yang terakhir ada umpan balik dan pembelajaran. Pedoman untuk membantu manajer memfasilitasi komunikasi. Fokus pada isu-isu substantif versus konflik interpersonal. Yang pertama itu ada fokus pada fakta. Manajer harus fokus dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dengan kejadian yang ada di lapangan. Yang kedua ada pengembangan beberapa alternatif. Perusahaan membutuhkan pengembangan alternatif di perusahaannya agar perusahaan dapat memiliki berbagai macam rencana di acara-acara lain. Yang ketiga ada pertahankan keseimbangan kekuatan, yaitu mempertahankan keseimbangan di antara para manajer atau manajer ke karyawan agar tidak ada ketimpangan yang atau ketakutan dari hierarki atas. Lalu yang terakhir ada jangan pernah memaksakan konsensus. Thank you for listening. Ada yang mau bertanya? Dibatasin 2 orang. Karena kita cuma. Oke, Dinda, mau nanya apa? Baik, terima kasih Najwan dan Jahra atas presentasinya. Pertanyaan saya mengenai komunikasi ya. Kan kita telah melewati masa pandemi di mana komunikasi itu berubah. Yang awalnya komunikasi secara langsung, verbal, sekarang melalui media online atau daring. Nah, dari sana menurut tim penyaji, apakah komunikasi melalui media daring itu efektif atau tidak? Khususnya itu di bidang manajerial. Udah, itu aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Raisa Diamanta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi kan udah dijelasin bahwa di komunikasi itu ada berbagai hambatan yang dihadapi. Nah, pertanyaan saya adalah, jika suatu perusahaan hambatan komunikasi antara atasan dan bawahan, gimana sih cara mengatasinya? Udah itu, terima kasih. Baik, akan ditampung dulu, akan kita tampung dulu dan diberikan waktu 10 menit untuk kita mencari jawaban.
punya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Tadi jawabannya ini, komunikasi berubah sekarang jadi daring. Apakah komunikasi melalui media efektif, khususnya dalam bidang manajerial? Kalau menurut saya itu cukup efektif. Karena apa? Karena kalau kita ngomong secara langsung, itu pesannya nggak bisa kita baca ulang ketika waktunya sudah berlalu gitu. Jadi kalau seandainya kita lihat media sosial kayak WhatsApp ataupun apa Instagram seperti hal-hal kayak gitu, kalau ada pesan-pesan atau informasi yang sudah lama pun masih bisa kita baca. Kalau dari apa kalau dibilangnya efektif dari pendengarnya atau pembicara bisa saling nyangkut gitu atau enggak, itu tergantung dari pendengarnya sih. Jadi kalau seandainya kan emang pendengarnya emang nggak mau ngedengar atau emang